DKI Jakarta Joko Widodo yang merajai survei calon presiden dan diprediksi mampu melejitkan perolehan suara PDI Perjuangan tak kunjung ditetapkan sebagai calon presiden. Belakangan malah muncul arus pendapat yang memajukan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Semuanya bergantung pada keputusan Putri Bung Karno itu. Kongres PDIP 3 di Bali pada tahun 2010 memang mengamanatkan ketua umum yang berhak menentukan calon presiden partai ini. Dan kenapa hingga saat ini PDIP tampak gamang menentukan calon presidennya? Bagaimana pula soal penentuan calon presiden ini membuat PDIP terbelah? Sebenarnya bukannya PDIP gamang, PDIP sudah menyusun, sebenarnya ada tim kecil yang sedang menyusun siapa aja, tetapi kan mereka harus mengambil keputusan dalam dekat itu yang sekarang lagi disiapkan oleh PDIP. Nah, yang paling kuat dan di antara 3 skenario yang sudah disusun PDIP itu adalah, yang menarik adalah Jokowi ada di mana-mana. Yang pertama ada di opsi pertama, opsi kedua maupun opsi ketiga. Tetapi di opsi pertama yang muncul adalah yang sekarang lagi menguat, namanya opsi Mega Jokowi. Dari beberapa wawancara kami dengan beberapa sumber di PDIP melihat bahwa Mega tidak serta-merta, itu mengapa menjelaskan Mega tidak serta-merta segera memutuskan ini Jokowi. Udah jelas sih, kartu Jokowi akan memenangkan suara legislatif. Tetapi apakah Jokowi menjadi kader atau regenerasi adalah orang yang cocok untuk memegang secara ideologis, itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Sebenarnya pengennya sih perhelatan politik tahun ini kita tidak menemukan 4L. Lu lagi gitu kan. Jadi posisi Jokowi sendiri itu bisa menjadi anugerah bagi PDIP dan itu memang sudah terlihat. Gitu. Tapi pada saat yang sama juga dilema. Gitu. Nah, dilemanya adalah kemana dan mau diletakkan di mana dinasti Soekarno di dalam PDIP. Gitu. Ini adalah sebuah fenomena yang menarik. Gitu. Bisa dikatakan sebagai fenomena baru internal partai PDIP, tetapi juga fenomena baru bagi politik nasional secara keseluruhan. Dalam hasil reportase kami melihat ada 2. Mbak Mega itu menginginkan regenerasi, tetapi modelnya ideologis. Nah, ideologis itu pertanyaannya adalah, apakah harus ada faktor Soekarno dalam menjalankan itu? Soekarno itu bisa jadi dia akhirnya maju sendiri, gitu kan? Karena 2 putra-putrinya belum cukup matang, gitu kan? Atau salah satu dari putrinya, salah satu dari anak-anaknya yang akan diusung. Nah, atau justru bukan biologis yang diusung, tetapi anak ideologis. Anak ideologis itu pengertian bisa beda-beda. Nah, apakah Jokowi itu sudah dianggap ideologis? Kalau toh misalnya pihak PDIP mengatakan mereka menginginkan regenerasi yang bersifat atau dengan kriteria ideologis itu, maka kita juga tidak menemukan model yang tepat bagi PDIP untuk menunjukkan ada sosok yang bersifat nasionalistis, ada sosok yang bersifat marhainistis di dalam tokoh-tokoh PDIP sekarang ini. Selain Jokowi. Saya pikir ini fenomena baru. Setelah 15 tahun pasca reformasi, kepemimpinan nasional yang ada sekarang ternyata memunculkan figur-figur baru seperti Pak Jokowi. Ini sekaligus merubah banyak paradigma tentang kepemimpinan nasional. Konsepnya, jadi rakyat dengan APBN yang hampir 85%, 90% ini dari uang rakyat, uang pajak rakyat. Persepsi tentang kepemimpinan berubah di masyarakat, bahwa masyarakat ingin pemimpin itu yang melayani mereka. Saya kira kalau misalnya pemilunya dilaksanakan, pemilu presiden dilaksanakan hari ini, atau besok lah, atau pekan depan, ya, itu dia tidak ada lawannya.